Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP GPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. PJJ GPI belajar online nggak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari masih tentang resep masakan. Anak-anak sekalian, minggu kemarin Ibu memberikan tugas yaitu tentang resep pembuatan tape ketan dengan resep pembuatan sari kacang hijau atau minuman kacang hijau. Ini bentuknya minuman, bukan bubur. Beda. Bubur dengan minuman beda. Untuk pembuatan tape ketan, ternyata banyak yang tidak ngerti dan mungkin karena tidak menulis resep atau tidak mencari resep, padahal Ibu sudah memberikan resep tape ketan. Yang Ibu maksud begini, kenapa Ibu anggap banyak yang tidak ngerti? Karena kalian tidak membuat tugas bahan alat dari membuat tape ketan itu, hanya memberikan foto tape yang sudah jadi. Dan yang terjadi adalah banyak yang tidak membuat, artinya dia memberikan foto hasil jadi, tapi kalau Ibu perhatikan itu bukan hasil membuat tapi beli. Kenapa Ibu tahu bahwa itu beli? Mungkin kamu beranggapan bahwa Bu Suratini nggak akan teliti sampai segitu jauh meneliti hasil kerja kalian.
Jadi yang ibu butuhkan bukan cuma hasil jadi kamu foto kemudian kamu kirimkan ke ibu, bukan itu. Tapi ibu butuh cara pembuatannya, karena ibu sudah memberikan resep dan ibu minta supaya juga waktu itu ditulis resep itu. Dan kamu boleh mengerjakan secara berkelompok walaupun tidak dari satu kelas. Artinya apa? Ibu memberikan kemudahan untuk bisa mengerjakan dengan teman yang alternatif terdekat dengan rumahmu masing-masing, walaupun tidak dari satu kelas. Itu kemudahannya. Yang penting kerjasamanya, dan kamu tuliskan kerjanya, hasilnya, nama pembuatnya, cara penyajiannya, itu yang penting. Nah, di sini ternyata banyak yang enggak mengikuti aturan. Hari Senin ibu memberikan tugas, hari Senin sore kamu sudah mengirim hasil tape yang sudah jadi berikut bungkusan daunnya. Kelihatan sekali bahwa itu dibuka lidinya, terus ditaruh di atas piring plus daunnya maksud saya, terus dikirim ke ibu. Nah, ini yang salah besar. Tape itu membuatnya memerlukan proses. Enggak hari ini bikin, hari ini jadi. Enggak ada tape hari ini bikin, hari ini jadi, itu enggak ada. Nah, inilah kenyataannya. Kamu menganggap bahwa ibu tidak akan seteliti itu. Padahal ibu sudah memberikan caranya supaya kamu ikutin. Bahan yang diperlukannya itu juga sudah, cara penyajiannya, dan sistem kerjanya. Jangan beranggapan bahwa di rumah bebas dan ibu tidak akan paham, ya. Jangan. Itu akan diteliti dari awal. Yang pertama, kamu harus menyiapkan bahan untuk membuat tape ketan. Nah, anehnya ada juga yang membuat tape singkong, tetapi antara singkong yang dikukus dengan tape yang sudah jadi itu juga berbeda. Kamu anggap Bu Surati nggak akan tahu, tapi Bu Surati paham, ya. Makanya saya minta tolong jangan mencari-cari memudahkan kalian sendiri, tapi dengan berharap mengelabui Bu Surati, karena dianggapnya Bu Surati nggak akan tahu karena cuma lihat di foto aja. Nah, inilah yang akan Ibu jelaskan mengenai prosesnya. Prosesnya itu tidak semudah, tidak segampang apa yang kamu bayangkan. Hari ini diberi tugas, hari ini juga langsung mengirimkan tugas itu dalam bentuk jadi ke ibu. Ini salah besar, dan itu tidak bisa ibu nilai. Ibu tidak memberikan penilaian yang seperti itu. Jadi yang prosesnya adalah menyiapkan bahan yang diperlukan, bisa
karena ibu memberikan resepnya adalah tape ketan atau minuman kacang hijau, artinya minuman sari kacang hijau, maka usahakan jangan menyimpang dari dua itu. Walaupun jenis tape juga bisa juga sapi singkong, atau minuman juga bisa aja minuman sari kedelai bisa. Dari kacang-kacangan yang lain juga bisa. Tapi yang ibu butuhkan bukan itu, adalah tape ketan. Jadi yang dibutuhkan di sini bahannya adalah beras ketan. Beras ketan itu bisa beras ketan hitam, bisa beras ketan putih, bukan beras biasa. Ya, beras ketan. Kemudian ragi, tape. Karena ragi itu juga banyak jenisnya. Ada ragi tempe, ya. Nah, ini nggak bisa dipakai untuk ketan, untuk tape. Ragi tape juga nggak bisa dipakai untuk tempe. Ini jangan salah. Jelaskan dan disebutkan bahan yang diperlukan itu. Ya, sekali lagi kamu harus menuliskan, melaporkan bahan yang diperlukan, yaitu beras ketan, boleh ketan merah, boleh ketan hitam, boleh ketan putih. Kemudian ragi tape, ya, itu bahannya. Nah, sekarang sistem kerja. Sistem kerjanya itu adalah harus berurutan. Tolong diingat ini, sistem kerja harus berurutan. Karena kalau tidak berurutan, tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Contohnya gini, beras ketan itu seharusnya direndam dulu, tetapi kamu tidak merendam, dicuci langsung dikukus. Ini nanti hasilnya juga akan berbeda. Itu proses namanya, ya, sistem kerja. Yang kedua, jadi beras itu direndam lebih dulu, kemudian dicuci yang bersih, baru dikukus. Mengukus aja dua kali, nggak cuma sekali ngukus terus jadi. Ya. Mengukus yang pertama adalah beras setengah matang. Setengah matang itu berarti beras ketan itu belum matang, belum bisa dimakan. Ya, karena setengah matang. Setelah setengah matang, kita mendidihkan air sampai mendidih 100 derajat. Gunanya apa? Beras yang tadi sudah dikukus tadi disiram pakai air yang mendidih langsung. Jadi air itu nggak boleh setengah dingin atau udah didiamkan dulu, enggak. Begitu mendidih dari panci, langsung disiramkan ke beras yang sudah dikukus setengah matang. Jelas ya? Tolong perhatikan itu. Nanti kamu akan tahu kesalahan kamu di mana ini setelah Ibu menjelaskan. Jadi setelah disiram pakai air yang mendidih, diaduk, ya. Jadi semua beras yang setengah matang itu kena air yang mendidih. Tujuannya apa? Supaya beras itu menjadi mekar, ya.
Dan kemudian setelah beras itu mekar dengan air mendidih, dikukus yang kedua. Ingat, baru dikukus yang kedua. Jadi mengukusnya itu enggak cuma sekali, tapi 2 kali. Ya, yang pertama setengah makan. Kemudian kita didihkan air sampai 100 derajat untuk menyiram beras yang setengah matang. Biarkan sebentar beras itu supaya mekar rata dengan air mendidih tadi. Ya, ditiris sambil nanti hasilnya tidak berair, walaupun disiram air tapi hasilnya mekar karena airnya cukup untuk menyiram aja. Dikukus kembali yang kedua, jadi air tadi harus terserap oleh beras, ya. Dikukus yang kedua kurang lebih 45 menit. Hasilnya beras ketan itu sudah matang. Kalau kamu mau makan itu udah siap dimakan, tapi ini bukan untuk dimakan begitu aja karena akan dibuat untuk tape. Nah, setelah dikukus yang kedua 45 menit, kita siapkan tampah atau nampan, ya. Diangin-angin supaya dingin. Jadi supaya dingin, tidak panas lagi. Sambil kita membuat ragi tapenya dibikin menjadi bubuk. Ya. Bisa ditekan-tekan menggunakan sendok kayu atau sendok biasa sampai halus. Ingat, raginya ditekan-tekan, dibuat bubuk sampai halus. Udah jelas kan? Nah, setelah itu kita lihat dulu ketan yang sudah dingin tadi, yang sudah diampar di baki atau di nampan atau di tampah, kemudian ditaburi dengan ragi yang sudah halus tadi sampai rata, ya. Diaduk-aduk menggunakan, kalau kita pakai tangan ya usahakan tangan kita ini pakai sarung tangan plastik, ya, jangan sarung tangan kain, sarung tangan plastik, atau pakai sendok kayu. Ya, setelah rata kita siapkan baskom atau toples. Nah, ini kalau banyak pakai baskom boleh, kalau sedikit cukup pakai toples aja. Masukkan ketan yang sudah ditaburin, diaduk dengan ragi ke dalam toples, ya, atau ke dalam baskom. Pastikan bahwa ketan tadi tidak tercemar dengan kotoran atau gelasnya harus steril. Tutup toples dengan rapat. Disimpan selama 2 hari
atau 3 hari. Nah, ini prosesnya ini. Makanya kalau ujuk-ujuk kamu ngirim HP yang udah jadi, sedangkan daunnya juga kelihatan banget kalau baru dibuka, nah itu kamu berarti mengelabui ibu atau membohongin ibu. Artinya kamu juga membohongi dirimu sendiri. Karena jelas kalau kita tatap muka berhadapan sama kamu, ibu tanyakan, kamu nggak akan bisa prosesnya. Nah ini salah. Tujuannya supaya kamu tuh bisa, bukan sekedar moto barang yang sudah ada. Biarkan sampai 2 atau 3 hari. Di situ biasanya ciri-ciri tape yang sudah jadi akan mengeluarkan cairan atau air tape, ya, air tape. Nah itu bisa kamu buka toplesnya atau baskomnya, kemudian kamu sajikan. Ya. Gimana cara menyajikan? Apa sih sebetulnya menyajikan? Menyajikan adalah menempatkan makanan yang sudah jadi untuk dihidangkan. Itu namanya menyajikan. Jadi nggak serta-merta dengan toplesnya kamu foto, ya, nggak diapa-apain, langsung main foto aja dikirim ke ibu. Nah, ini kesalahan besar. Jadi dari situ proses itu mempunyai nilai sendiri. Itu sampai dengan menyajikan menggunakan tempat yang sesuai dengan penyajiannya. Misalnya kita menyajikan tape bisa juga pakai mangkok kecil atau pakai piring kecil, karena kalau banyak-banyak juga nggak akan bagus kita makan tape itu. Nah, itu penyajiannya. Nah, tujuan daripada penyajian itu untuk mencicipi atau mencoba hasil yang kamu kerjakan. Yang kedua, bisa juga langsung di packing. Packing itu untuk menempatkan tape ke dalam alat tertentu supaya tape itu menjadi tahan lama dan steril, mempunyai daya tarik, karena itu juga bisa dijual, yang dapat menghasilkan uang. Ya, jelas ya. Jadi selain untuk disajikan, juga bisa di packing. Packingnya gimana? Ya, menggunakan alat, misalnya pakai plastik, pakai mangkok yang bertutup, rapi, ya, yang kalau goyang tidak akan tumpah karena itu mengandung air, ya, dan mempunyai daya tarik dari tempat packingnya itu sehingga orang menjadi tertarik. Jelas kan? Jadi penilaiannya itu adalah, yang pertama adalah dari penyiapan bahan, lengkap apa tidak, itu dinilai. Yang kedua dari sistem kerja, cara pengolahan, itu harus kamu buat juga seperti yang disebutkan tadi, itu juga dinilai. Yang ketiga adalah sistem kerja itu termasuk proses, ya, itu dinilai. Yang ketiga adalah sistem penyajian
atau packing, nah itu yang terakhir ya, itu juga dinilai. Jadi sekali lagi, bukan ujuk-ujuk kamu foto dikirimkan ke ibu lalu kamu minta nilai atau menganggap bahwa tugas kamu udah selesai. Enggak, karena proses itu banyak, ada beberapa tadi yang disebutkan tadi, urut-urutan kerjanya tuh ada. Jadi kalau nanti kamu misalnya hasilnya jelek, ya itu karena prosesnya nggak benar ya. Yang pertama ada yang cuma menyiapkan bahan aja, Bu, ini saya nyerahin tugas, yang difoto beras sama ragi, udah, prosesnya enggak. Ada yang ngirim barang jadi seperti yang disebutkan tadi, ada yang sudah di mangkok, ada yang masih di daun. Nah, semuanya itu boleh beli ya. Jadi jangan beranggapan bahwa Bu Surati ini nggak ngerti lah, saya mau beli kayak mau apa ya. Dan setelah saya tegur, ternyata ada orang tuamu justru yang menjawab dari teguran itu, bukan kamu. Nah, ini saya nggak ngerti nih, yang mengirimkan tugas itu kamu atau orang tua. Karena apa? Yang menjawab tuh orang tua ya, jadi bukan kamu yang menjawab. Nah, ini saya justru mau menilainya bingung, ini nilai orang tua atau nilai buat kamu ya, padahal kamu yang belajar. Jadi itu proses pembuatan tape. Jadi dari sini kenapa saya jelaskan kembali, supaya kamu tuh bisa memperkirakan berapa nilai yang kamu dapat dari pekerjaan yang kamu kirimkan ke ibu. Jelas ya? Supaya kamu tahu, bisa memperkirakan berapa nilai yang didapat dari pekerjaan yang kamu kirimkan ke ibu sebagai laporan. Kira-kira apa? Itu kalau full, sesuai dengan urut-urutan, selesai sampai penyajian atau packing, itu nilainya 100. Tapi kalau kamu hanya mengirimkan beras yang ditempatin, Bu ini bahannya, udah kirim. Bu ini tapenya, udah kirim. Nah, itu kira-kira berapa itu nilainya? Prosesnya enggak dibuat. Ya, jadi itu tujuannya. Jelas ya? Yang kedua yaitu minuman sari kacang hijau. Sebutannya aja sari kacang hijau. Jadi jelas airnya. Minuman, bukan bubur kacang hijau, beda. Ini juga prosesnya sama, menyiapkan bahan lebih dulu yang diperlukan. Enggak ujuk-ujuk kamu mengirim air kacang hijau di mangkok, di gelas, bahkan ada yang di panci. Ya, bukan begitu maksud saya. Tapi urut-urutan kerja yaitu yang pertama yang dibutuhkan adalah bahan, yaitu kacang hijau, gula merah, kemudian ada garam sedikit, kemudian daun pandan, ya, air tentunya. Nah, itu bahan yang diperlukan. Lalu proses kerja. Proses kerja itu kacang hijau
harus dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran yang ada. Apa ada kotoran yang di kacang hijau? Ada. Contohnya kadang-kadang ada pasir kecil, batu kecil, atau bentuk-bentuk yang lain, ya, atau justru masih ada kulitnya yang ketinggalan. Nah, itu semua harus bersih, atau kecampuran dengan kacang-kacangan yang lainnya. Jangan sampai apa yang bisa kecampuran, misalnya kacang kedelai juga bisa masuk ke dalamnya, atau gabah juga bisa masuk ke dalamnya, atau juga kacang tolo, kacang merah bisa masuk ke dalam kacang hijau. Nah, ini harus khusus kacang hijau, yang lainnya dipisahkan. Itu yang namanya membersihkan. Jadi itu membersihkan, bukan mencuci. Ingat, setelah dibersihkan, kacang hijau dicuci yang bersih. Ini tolong dicatat, ini urut-urutan kerjanya, karena kamu nanti akan tahu juga hasilnya berapa dari yang kamu kerjakan. Ya. Dicuci yang bersih, kemudian setelah bersih direndam dulu sebentar supaya agak mekar dikit, nggak usah lama-lama lah, jadi nggak langsung direbus, ya. Setelah itu baru direbus, ya, sampai empuk, lunak, direbus sampai empuk. Mau digoreng, Bu? Ya, kalau kacang hijau itu nggak digoreng, Nak. Ya, itu sehari minuman kok kacang hijaunya digoreng. Kamu nih nanyanya juga ngaco nih. Ya, kamu nanya didengar yang lain juga loh, tolong yang bener nanyanya. Ya, jangan asal nanya. Nah, setelah direbus udah empuk, ya, masukkan gula merah sama garam sedikit, ya. Setelah dimasukkan gula merah sama garam sedikit, kemudian ditambah dengan, boleh pakai vanila, boleh pakai daun pandan. Ya, jelas ya. Nah, setelah itu udah mateng, diangkat. Kamu coba dulu rasanya udah cukup manisnya belum, ya. Kalau belum, tambahin gula lagi sampai mencair gulanya. Kalau sudah dinginkan, sudah dingin, jangan panas-panas ini prosesnya. Sudah dingin atau hangat-hangat kuku, di blender. Nah, di blender sampai halus kacang hijaunya, ya, di blender sampai halus. Jadi jangan nggak di blender. Kalau nggak di blender itu jadinya bubur kacang hijau, ya. Jelas kan? Jadi harus di blender. Kalau kamu senang dengan jahe, campur jahe boleh, ya. Tapi yang jelas untuk sari kacang hijau ini tidak menggunakan santan. Tidak menggunakan santan. Kalau menggunakan santan itu jadinya bubur. Nah, setelah halus di blender,
disaring. Disaring, ada ampas-ampasnya yang ketinggalan, yang tidak bisa masuk ke dalam saringan, kita ambil airnya, ya. Tempatkan airnya tadi ke dalam gelas atau mangkok, tentunya mangkok yang siap untuk diminum, buat minum. Nah, itu namanya penyajian, ya. Itu namanya penyajian. Jelas ya, Nana ya? Jadi jangan salah. Datang-datang dikirim sari kacang hijaunya udah jadi, ya. Itu juga prosesnya harus dibuat. Nah, setelah ditempatkan ke dalam gelas atau mangkok, siap untuk disajikan. Nah, itu namanya penyajian. Itu tadi adalah minuman sari kacang hijau. Tentunya, coba kalau lihat dari prosesnya dan lihat dari hasilnya, sama enggak sari kacang hijau dengan bubur kacang hijau? Sama apa enggak? Nggak sama kan? Ya, jadi kalau kamu membuatnya tidak seperti apa yang Ibu sebutkan tadi, berarti kamu salah. Nah, kalau salah, tentunya berapa nilai yang didapat, kamu bisa memperkirakan dari urut-urutan kerja yang Ibu buatkan tadi. Ibu sebut tadi maksud saya. Ya, jelas ya? Jelas. Jadi kacang hijau itu yang Ibu maksud di sini adalah minuman sari kacang hijau. Makanya tadi kok ada yang nanya digoreng. Yang enggak lah. Nah, tolong ya. Kemudian koreksi lagi apa yang kamu setorkan ke Ibu itu udah sesuai dengan Ibu sebutkan tadi apa belum? Ya, jelas ya? Gunanya apa itu? Sari kacang itu sangat sehat sekali ya untuk kita minum sehari-hari. Sama dengan minuman sari kedelai juga begitu untuk kesehatan tubuh, ya. Gunanya supaya kamu bisa membuat variasi dari kacang hijau, bisa dibuat segala macam bentuk masakan yang tentunya rasanya berbeda-beda tergantung dari cara pembuatannya. Nah, itu tadi adalah yang disebut dengan resep masakan atau resep pembuatan masakan dari bahan mentah menjadi bahan yang bisa langsung dimakan atau bahan yang siap saji. Nah, jadi ada yang mau kamu tanyakan nggak? Jadi nggak asal-asalan yang ngirim tugas itu. Bu, saya ngirim tugas, kok nilainya segini? Jangan, karena apa? Yang kamu kirim tidak sesuai dengan urutan proses kerja atau prosedur yang semestinya. Ya, jelas ya? Nah, kemudian tugas untuk minggu depan, ya, kamu membaca aja deh di rumah untuk persiapan soal-soal PAS. Jadi soal-soal dari sebelumnya, ya, yang tengah semester itu dibaca ulang dan dicari jawabannya, karena ternyata
hasil dari PTS itu jelek sekali, ya. Padahal dari itu adalah hal yang sehari-hari. Jadi itu tugas kalian di rumah, tolong ditulis. Mengulang soal-soal PTS dijawab kembali dengan benar dan mencari jawabannya yang benar supaya besok kalau pas itu hasilnya lebih bagus. Ya jujur, untuk pas itu nanti ibu akan ambil dari sebagian soal-soal PTS dan soal ulangan harian yang pernah saya berikan, ya. Udah jelas kan? Ya. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Dan persiapkan dirimu untuk pas yang akan datang. Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman-teman yang lain serta Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ GPI belajar online nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.